Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Daya tarikmu bukan pada wajahmu yang cantik, tapi pada keseluruhan bentuk tubuhmu yang sinta, terutama bibirmu yang menantang. Kau semakin berani. Iya, persis seperti ayahnya. Raden Samba juga begitu kalau sedang menjerat seorang wanita. Tapi itu kata bibiku, Bibi Mantili. Jaka Somara, sekarang kita tidak perlu basa-basi, karena kau juga seorang yang senang membuang basa-basi. Nah, aku tidak akan memanggilmu lagi dengan sebutan Raden. Aku sebut langsung Jaka Somara. Bagus, aku setuju. Jangankan kau wanita yang menantang dan sekaligus merangsang, seorang gembel, pengemis, dibebaskan memanggil aku dengan sebutan apa saja. Kalau kau mau mencaci maki aku, silakan. Maki saja aku dengan kata makian bangsat, keparat, jahanam, setan alas, dan sebangsanya. Bukankah kata-kata seperti itu merupakan kegemaran para pendekar kalau sedang marah? Tapi aku peringatkan, jangan katakan aku dengan sebutan merangsang. Aku tidak suka. Kenyataannya kau merangsang. Mau apa lagi? Tapi tidak boleh dikatakan. Baik, akan aku simpan saja di dalam hati. Sekarang, mari kita bertarung. Lasmini, jangan. Kau diam saja, Bentar. Aku penasaran sekali. Baru kali ini aku ketemu pemuda yang penuh teka-teki. Apakah perlu kita bertarung? Iya, sebab aku dendam. Dendam? Iya. Kapan kita pernah punya perkara? Baru saja terjadi, sudah lupa. Maksudmu? Kau menciptakan bukit pasir. Nah, aku dendam untuk bisa menghancurkan penciptanya, yaitu kau. Baiklah. Tidak ada Mantili, musuhnya aku tebas. Kau tahu aku musuh besar Mantili? Kenapa tidak? Tidak terlalu sukar untuk mengetahui siapa saja musuh Mantili. Baik, ayo kita mulai. Waduh. Bumbunya bertambah, bukannya menjadi arif. Malah tidak bisa mengenali diri. Main silatnya kok begitu? Jurus-jurus silat Jaka Somara nampak jelas mas mentah. Kena hanya 30 jurus. Jaka Somara terpelanting, pundaknya kena pukul, dan dia tertunduk di tanah. Nampak kesakitan dia. Bangun! Bangun! Jangan pura-pura tidak bisa silat. Aku menyerah. Siapa mau percaya? Baru 30 jurus, kau sudah menyerah. Ayo bangun. Perlihatkan yang sebenarnya. Jadikanlah pertarungan ini sebagai pertarungan yang berarti. Jangan hanya karena aku perempuan, lantas kau mengalah. Ayo, bangun! Aku tidak bohong. Kepandaianku bermain silat hanya segitu. Ya, aku punya watak pantang menyerah. Tapi meskipun begitu, aku selalu bersikap jujur di dalam mengakui keunggulan orang lain. Dan biarpun kau seorang perempuan, tapi kau lebih unggul daripada aku, maka aku wajib mengakuinya. Banyak alasan. Jangan tutupi kepura-puraanmu dengan kepintaranmu memutar lidah. Terserah kau mau apakan aku. Aku pasrah. Hei, kau ini pendekar macam apa? Punya ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, bisa menciptakan bukit pasir, tapi hanya sekali gebrak, menyerah. Aku rasa kau bukan orang gila. Tadi sebelum bertarung kau marah. Aku katakan kau cantik tapi picik. Tapi kenyataannya memang begitu, bukan? Keparat! Jangan bikin aku gelap mata. Aku berkata, aku masih mentah dalam ilmu silat. Sekali lagi dalam ilmu silat. Nah, kau bisa dengar dengan jelas. Aku baru sadar. Benar-benar aku picik. Tingkatanmu dalam ilmu silat memang masih dangkal. Masih mentah. Tapi dalam ilmu kadikjayaan, kau sudah mencapai tingkat tinggi. Begitu bukan? Nah, seharusnya kau menyadarinya sejak tadi. Baiklah. Dengan demikian, kau menantang aku dalam penggunaan ilmu kadikjayaan. Ayo,
Mari kita mulai. Aku ladeni. Iya. Jaka Sumara juga sudah mengambil ancang-ancang. Hanya tangan kiri saja yang tempelkan di depan perut. Selebihnya biasa sangat bersahaja. Seolah-olah bukan sedang menghadapi sebuah pertarungan ilmu tadi jaya. Sombong! Kau meremehkan aku, Jaka Sumara? Tidak, sama sekali aku tidak meremehkanmu. Justru sebaliknya, aku ngeri melihat ilmu yang akan kau pergunakan itu. Tapi sikapmu seperti akan bertarung bohong-bohongan dengan anak kecil. Aku berbuat apa adanya, Lasmini. Karena memang beginilah sikap dan bentuk ajian tolak bala. Tolak bala? Keparat! Kau anggap aku pendekar golongan hitam yang suka menyebarkan bala? Sehingga kau mempergunakan sejenis ilmu untuk menolak bala? Masalahnya bukan kau dari golongan hitam atau bukan. Tapi ilmu yang kau pergunakan itu jelas sekali mengandung racun. Asap yang mengepul yang keluar dari jari-jari tanganmu itu berwarna kebiru-biruan, mengandung racun yang bersifat membinasakan. Jadi aku harus mempergunakan ilmu penangkal racun, yaitu ajian tolak bala. Yang aku pergunakan ajian cakar getar, ilmu kadijayaan ciptaan guruku, tokoh dari golongan putih. Sejak tadi sudah aku katakan, masalahnya bukan dari golongan hitam atau bukan, tapi watak dari ilmu itu yang mengandung racun. Racun itu bala. Kenapa kau betah banget jadi orang tolol? Berdebah. Baru kali ini ada manusia yang berani berkata picik dan tolol kepadaku. Mantili musuh besarku tidak pernah berkata seperti itu. Tahan! Hiya! Gila, asap mautku hilang lenyap tak berbekas, dan dia tidak apa-apa. Hebat sekali ajian tolak bala milik Jaka Sumara itu. Hanya sekali kibas, asap racun cakar getar musnah. Bagaimana? Puas? Ya, hebat sekali kau, Jaka. Dengan mudah kau bisa memusnahkan asap racun ajian cakar getar. Hanya kebetulan saja. Baik, ayo kita teruskan. Sekarang tahan ajian Waringin Sungsang. Lasmini, jangan mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Bentar, apakah kau tidak lihat bahwa Jaka Sumara ini ilmunya sangat tinggi? Benar, tapi dia bukan musuhmu. Tidak pernah kau punya perkara dengan dia. Bahkan dengan pihak ayahnya juga tidak. Jadi tidak perlu kau membunuhnya dengan ajian Waringin Sungsang. Bentar, maaf. Aku mohon kau mengerti. Ini menyangkut kehormatan seorang pendekar. Lasmini. Jangan terlalu peka terhadap tata cara yang berlaku di dunia rimba persilatan. Aku perempuan jalang. Aku perempuan petualangan cinta. Banyak sudah orang-orang mencaci maki aku. Bahkan mengutuk aku. Aku pernah dicaci maki oleh Mantili habis-habisan. Dan aku terima caci maki itu. Tapi pemuda ini, yang bernama Jaka Sumara, dia tidak mencaci maki aku. Juga tidak mengutuk. Akan tetapi kata-katanya yang diucapkan dengan lemah lembut 1.000.000 kali lebih menyakitkan dari caci maki. Ya, baiklah. Saudara Jaka Sumara, aku harap kau sudah pergi meninggalkan kami. Jangan di antara kita saling menanamkan bibit permusuhan. Kalau saya ingin pergi, maka saya akan pergi. Dan kalau ingin datang, maka saya akan datang. Nah, itulah saya. Sudahlah. Jangan banyak basa-basi. Ayo teruskan bertarung. Bertarung ilmu kadijayaan. Aku penasaran sekali. Tadi dengan mudah kau bisa memusnahkan salah satu ilmu andalanku, ajian cakar getar. Tadi sudah aku katakan, hanya kebetulan saja. Mungkin sekarang juga akan kebetulan. Dan kalau kau kebetulan bisa menahan ajian Waringin Sungsang, maka akan aku gempur kau dengan ajian Serat Jiwa. Dan kalau kau kebetulan bisa bertahan terhadap ajian Serat Jiwa, aku gempur lagi dengan ilmu Lampah Lumpuh. Dan kalau kau juga kebetulan lagi bisa bertahan terhadap ilmu Lampah Lumpuh, ya, terpaksa aku tingkatkan dengan senjata pamungkas, yaitu ilmu Cipta Dewa. Dan seandainya terjadi kebetulan lagi, kau bisa mengalahkan ilmu Cipta Dewa, maka semuanya sudah selesai. Aku akan menyerah. Menyerah pada seorang tokoh paling dikjaya yang kebetulan. Selamat tinggal! Parat, dia melarikan diri, masuk kembali ke dalam tanah. Apa maksudnya? Kenapa dia tidak mau meladeni aku?
Kenapa tiba-tiba kabur, melarikan diri? Apakah dia hanya memiliki satu ilmu kadikjayaan saja, sehingga ketakutan melihat aku tidak main-main untuk bertarung sampai ke tahap mengadu jiwa? Atau aku harus waspada? Ya, mungkin dia mau menyerang dari dalam tanah. Tidak, Lasmini. Tidak? Ya, dia sudah berkata selamat tinggal. Berarti benar-benar berniat pergi meninggalkan kita. Sialan, dia membuat aku semakin penasaran. Lasmini, sudahlah. Tidak perlu memperpanjang perkara. Jangan menanam bibit permusuhan dengan dia. Di balik kemarahanku, aku merasa tidak masuk akal. Dia bisa masuk ke dalam tanah? Iya. Ilmu apa yang dimilikinya itu, sehingga dia bisa amblas masuk ke dalam tanah. Dan tanah bekas dia amblas pertamanya terbongkar, tapi setelah dia hilang lenyap di telan tanah, tertutup kembali, tidak berbekas sama sekali. Iya, itulah ilmu nurus bumi. Ilmu nurus bumi? Iya, Jakasomara pasti mewarisi ilmu nurus bumi dari ayahnya Raden Samba. Sebab Raden Samba terkenal hanya satu-satunya pendekar yang bisa nurus bumi, yaitu amblas masuk ke dalam tanah. Tapi tentu ayahnya itu memperoleh ilmu yang aneh seperti itu dari orang lain. Mungkin gurunya. Menurut Bibi Mantili, Raden Samba memperoleh ilmu nurus bumi dari gurunya yang bernama Rakrian Mantri Mangkubumi di Kerajaan Sanggam. Oh, kalau begitu dia seorang bangsawan. Hebat sekali. Jarang ada bangsawan yang memiliki ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang berwatak ganjil. Sebelumnya, beliau seorang pendekar juga. Kemudian mengabdi pada Kerajaan Sanggam. Karena ilmunya sangat tinggi, maka beliau mendapat pangkat yang tinggi di pasukan perang Kerajaan Sanggam. Ya, dan hanya punya satu murid tunggal, yaitu Raden Samba, ayah kandung Jakasomara. Yang aku cemaskan sekarang, tentu dia akan mencari Rai Paksi Jaladara. Jangan takut, Bentar. Paksi Jaladara kemana-mana tidak pernah sendirian, karena Garnis selalu mendampinginya. Sebab Garnis tahu benar watak Paksi Jaladara yang penaik darah. Ya, mudah-mudahan Kak Garnis akan bisa melerai pertikaian antara Jakasomara dan Paksi Jaladara. Kita jangan dulu menuju langsung ke pantai. Lebih baik ke kampung nelayan yang ada di sana itu untuk mencari keterangan. Iya. Bau. Wah, bau ikan laut tajam banget. Menusuk hidung ah. Rata-rata kampung nelayan memang bau ikan laut. Dan lihat, jemuran ikan laut di sana itu banyak sekali, memanjang berderet-deret. Bau ikan laut yang dijemur itu terbawa angin, menyebar kemana-mana, sampai ke sini. Kalau masih mentah dan dijemur seperti itu, bau. Tapi kalau sudah dimasak, enak. Aku doyan sekali sama ikan itu. Iya. Lihat. Ada apa? Ada orang. Ada orang saja ribut. Ini kan sudah dekat ke kampung nelayan. Ya tentunya kita akan bertemu dengan orang, para nelayan. Aku juga tahu. Tapi ini lain. Nelayan sama dengan kita, punya hidung, punya mulut dan sebagainya. Kau bergurau terus ah. Coba perhatikan orang itu dengan lebih seksama. Hei, orang itu duduk di atas tonggak bambu. Nah itulah mengapa aku mempermasalahkannya. Karena kelakuan orang itu menyita perhatianku. Iya, pasti orang itu sedang bertapa. Tapi caranya dia bertapa sangat ganjil ya. Duduk di atas sebuah tonggak bambu yang tertancap di tanah. Bambu itu hanya sebesar jari telunjuk, tapi tidak patah atau bengkok. Wah, betapa hebatnya ilmu meringankan tubuhnya orang itu ya. Mungkin orang itu menganut aliran sonar gaon. Aliran sonar gaon? Iya. Aliran apa itu? Di India ada sebuah tempat yang namanya sonar gaon. Di sana sekelompok orang yang suka menyiksa diri, yaitu tidur di atas paku. Tidur di atas paku? Iya. Sepotong papan diberi paku banyak sekali. Lalu orang itu tidur di atas papan yang penuh dengan paku. Terus pakai apa lagi? Ya, tidak pakai apa-apa lagi. Bahkan tidak pakai baju. Hanya pakai cawat saja.
Loh, bisa rusak tubuhnya ditembus paku. Seharusnya begitu. Jangankan oleh paku, oleh jarum saja kulit kita bisa tembus. Tapi kenyataan orang itu tidak apa-apa. Tidur saja dengan nyaman. Tapi pasti dia memiliki ilmu kebal, sehingga tidak mempan ditembus paku. Mungkin. Dan yang seperti itu banyak pengikutnya. Oh. Jadi aku rasa orang yang sedang bertapa duduk bersila di ujung tonggak bambu yang tertancap di tanah itu pasti seperti orang-orang di Sonargaon itu. Mempelajari ilmu kok aneh-aneh. Mana di tempat terbuka, di bawah terik matahari lagi. Tapi dia hebat. Tonggak bambu yang menancap di tanah itu besarnya hanya sebesar ibu jari dan tingginya setinggi badan kita. Angin bertiup kencang sekali. Ya, seharusnya meskipun tonggak bambu itu tidak patah atau melengkung, tapi sedikit banyak akan bergoyang-goyang. Tapi nyatanya tidak. Hanya kulit tubuhnya yang hangus terbakar sinar matahari. Pasti orang itu sudah lama sekali berada di situ. Dan dalam keadaan seperti itu. Iya. Biarkan saja. Ayo, kita jalan terus. Jalannya lewat di depan dia saja. Untuk apa? Aku ingin melihatnya dari dekat. Lasmini, jangan suka mengganggu orang yang sedang bertapa. Tidak. Aku tidak akan mengganggunya. Aku hanya ingin melihat dari jarak yang dekat sekali. Apakah ujung tonggak bambu itu runcing atau tidak? Sebab kalau tidak runcing, ya tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau runcing, wah, pantat orang itu bisa tembus atau terluka. Buktinya dia tidak apa-apa. Berarti tidak runcing, bukan? Aku ingin lihat. Penasaran banget. Ya, baiklah. Tepat dugaanku. Ujung tonggak bambu itu tidak runcing, tapi tumpul. Bisa juga berarti orang ini tidak memiliki ilmu kebal. Iya, benar. Iya. Kenapa tiba-tiba orang itu melompat menjauhi kita? Dan lihat, dia berdiri dengan tubuhnya yang gemetar. Wajahnya pucat sekali. Dia ketakutan. Ketakutan oleh siapa? Oleh kita? Jangan. Oh, jangan. Jangan? Jangan apa? Jangan temui aku lagi. Cukup. Aku tidak mau lagi melakukan perbuatan biadab. Pergi kau manusia iblis. Pergi. Pergi. Saudara, tenang. Tenang, saudara. Aku memang bajingan. Tapi bukan bajingan seperti kau. Aku pembunuh bayaran. Aku mencari nafkah sebagai pembunuh bayaran. Aku pantang makan uang hasil merampok, memberas, judi dan main perempuan. Aku jadi bingung. Ngomong apa orang ini? Kau perempuan cantik sekali. Kau korban yang keberapa perempuan cantik? Korban yang keberapa? Apa maksudnya? Jauhilah laki-laki itu. Dia ganteng, tapi dia manusia iblis. Hah? Aku dikatakan manusia iblis? Berapa gadis yang jadi korbanmu manusia iblis? Lalu berapa pula janda yang kau seret ke lembah maksiat? Dan berapa orang wanita yang punya suami yang kau gelindingkan ke dalam lembah niska? Perempuan cantik ini juga pasti punya suami. Tapi kau rayu dengan rayuan setanmu. Kau memang pantas jadi penghuni dasar neraka manusia iblis. Wah. Berapa kali aku dikatakan manusia iblis? Kasihan kau perempuan cantik. Kau sebentar lagi akan dicampakkan oleh dia. Nanti kalau sudah dia bosan dan kau sudah layu, kau pasti akan dibuang. Tenang saudara. Iya, mungkin Anda terlalu lama bertapa, jadi sangat letih, sehingga pikiran Anda dipengaruhi yang bukan-bukan. Iya. Marilah kita berteduh dan minum. Kemudian saling memperkenalkan diri. Lalu ngobrol yang enak. Kau memang pandai bicara, Bentar. Tapi sekarang, jangan harap kau bisa mempengaruhi aku lagi, ha?
Kau tahu namaku? Siapa yang tidak kenal Raden Bentar, manusia iblis dari Madangkara, penyebar malapetaka. Oh, aku tahu sekarang. Rupanya kau pernah berurusan dengan Bentar. Tapi Raden Bentar yang palsu. Jangan mengigau, perempuan cantik. Aku tidak sedang bermain sulap. Ada yang asli dan ada yang palsu. Saudara, percayalah, yang saudara ocehkan sejak tadi, berkali-kali menyebut manusia iblis, itu adalah Raden Bentar yang palsu. Nah, kalau yang ini, Raden Bentar yang asli. Percayalah. Kau yang linglung, perempuan cantik. Dari tadi kau menyebutku perempuan cantik. Ya, tapi memang sudah lama aku cantik. Tapi juga, jangan disebut terus-terusan. Nanti aku jadi bangga. Sebut saja namaku langsung, Lasmini. Lasmini? Kau Lasmini? Tokoh sakti dari Gunung Lau, julukanmu si kembang Gunung Lau. Hei, kau tahu aku? Terlalu sering aku mendengar namamu, tapi melihatmu langsung baru sekarang. Dan, ya, kau memang cantik. Tapi kasihan, kau tergila-gila kepada Raden Bentar yang sudah berubah jadi orang yang sakit jiwa. Sekali lagi aku peringatkan, Raden Bentar yang kau sebut-sebut itu, dan mungkin yang telah membuatmu mengigau berat seperti ini, adalah Raden Bentar yang palsu. Aku, Lasmini, memang wanita jalang. Tapi kalau sudah bicara tentang Bentar, aku selalu jujur. Nah, kau harus percaya bahwa Raden Bentar yang ini adalah yang asli, bukan tiruan. Rupanya kau juga sudah ikut-ikutan sakit jiwa, Lasmini. Keparat, aku dikatakan sakit jiwa. Aku belum gila. Aku masih waras. Kalau kau iya, kau sudah setengah sinting. Cintamu terlalu berat, Lasmini. Membuat kau buta. Kau gelap mata. Kau sudah tidak mau tahu lagi. Kau sudah tidak peduli bahwa Bentar yang dulu, yang berhati mulia, luhur budi, sekarang sudah berubah jadi manusia iblis. Kau tetap mencintainya. Keparat, aku hajar kau. Lasmini, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksa siapapun juga untuk mengakui bahwa aku Bentar yang asli. Biarlah dia percaya dengan dirinya sendiri atas usaha kita yang selalu berpegang pada kebenaran. Masalahnya bukan begitu, Bentar. Lalu? Pemuda ini tahu benar tentang Bentar yang palsu. Dan pasti pernah berhubungan yang amat dalam. Nah, kita sangat memerlukan keterangannya. Kau benar. Tapi bukan dengan kekerasan untuk mengorek keterangan dari dia. Iya, baiklah. Kau saja yang maju. Kalau aku yang bicara terus, aku bisa marah-marah terus. Tanganku jadi gatal ingin bertarung. Baik. Saudara, sudilah saudara menyebutkan nama. Bentar, kau jangan bermain sandiwara. Main sandiwara? Kita berteman amat kental. Kita sering dijuluki dua sekawan manusia iblis. Nah, kau jangan bermain sandiwara berpura-pura tidak kenal dengan aku. Lupa. Ya, lupa lagi. Manusia iblis, banyak akal. Pergi kau manusia terkutuk. Kalau kau paksa juga aku untuk ikut lagi bersama dengan kau, terpaksa kita harus mengadu jiwa. Sabar. Mundur! Jangan dekati aku. Meskipun kau sakti, tapi aku tidak takut. Aku tahu, aku akan mati kalau bertarung dengan kau. Tapi bagiku lebih baik mati daripada kembali menjadi manusia terkutuk macam kau. Saudara, aku juga sama dengan kau. Aku sudah sadar, sudah insaf. Marilah sekarang kita kembali ke jalan yang lurus. Lupakanlah masa lalu kita yang buruk. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak akan percaya. Sampai mati aku tidak akan percaya pada kau. Pergi, tinggalkan aku. Kalau tidak, aku usir kau dengan ajian Braja Wikalpa. Marilah saudara, mari. Kita kembali ke jalan yang benar. Pergi kau manusia iblis, pergi! Siap!
tidak apa-apa. Hanya pura-pura ragu supaya pemuda itu senang. Tapi biarlah. Sekalian aku ingin mengukur sampai di mana tingkatan pemuda yang tampan itu. Karena sekarang sudah tidak mempergunakan ilmu kadijayaan. Cuma jurus-jurus tangan kosong biasa. Bukan main. Pemuda itu ilmu silat tangan kosongnya sangat hebat. Jauh lebih hebat dari Lasmini. Nah, baru 100 jurus. Lasmini sudah terdesak. Benar-benar hebat pemuda itu. Kenapa pemuda itu menghentikan pertarungan? Biasanya menghentikan pertarungan pihak yang terdesak. Tapi pemuda itu yang lebih unggul. Lantas kenapa dia yang menghentikan pertarungan? Kenapa berhenti? Apakah kau mau meningkatkan pertarungan dengan mempergunakan ilmu kadijayaan? Cukup. Maafkan aku. Aku minta maaf kalau kata-kataku menyinggung perasaanmu. Aku tidak mau menanam bibit permusuhan dengan perguruan anggrek Jingga di Gunung Lau. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menang melawanmu, sebab kau guru. Guru perguruan anggrek Jingga di Gunung Lau. Ilmu kau terlalu tinggi, setaraf dengan tuanku Brahma. Hei, kenapa kau cepat putus asa? Seorang pemuda semacam kau seharusnya punya tekad baja, pantang menyerah. Hidupku penuh dosa. Aku manusia terkutuk, berlumur dosa. Sekarang berilah aku kesempatan untuk menghapus dosa dengan berbuat kebajikan. Aku mohon, pergilah kalian. Biarkan aku di sini. Aku ingin menjadi manusia biasa dengan menjadi seorang nelayan. Aku sudah bosan bergelimang dengan uang dan harta, hidup dalam kemewahan. Sekarang, aku ingin jadi orang yang miskin, hidup seadanya. Tapi hasil keringatku sendiri, bukan hasil dari kejahatan. Saudara, 100 jurus tadi kita bertarung. Dan aku sudah bisa mengukur ilmu silat jurus tangan kosong kau. Dan kau sangat tinggi, setaraf dengan para pendekar jurus silat tangan kosong kelas 1. Dan aku dengar tadi, kau menyebut bahwa kau punya ilmu kadijayaan, Ajian Braja Wikalpa. Nah, aku yakin itu ilmu kadijayaan tingkat tinggi. Tapi mengapa harus menyiksa diri dengan berkeinginan jadi orang miskin? Kalau kau ingin kembali ke jalan yang benar, jadilah seorang pendekar yang sejati, menumpas kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak. Jadi pendekar pasti harus membunuh. Aku tidak mau lagi membunuh orang. Tidak, tidak. Tidak. Hei, mau kemana? Tunggu! Wah, pemuda itu kabur dan Lasmini mengejarnya. Bahaya, mereka bisa bertarung lagi. Aku harus melerai mereka. Itu larinya cepat sekali. Dia memiliki ilmu lari cepat tingkat tinggi. Kecepatan larinya melebihi seekor kancil. Baik, terpaksa aku harus mengerahkan ilmu lari cepat andalanku, Bayu Karangjati. Berhenti. Bentar? Cukup. Aku minta kamu mendengarkan perkataanku. Hah? Bentar? Bentar tiba-tiba sudah berdiri menghadang di depan pemuda itu.
Di daerah mana ini?